Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, hari Senin 22 November 2021 bersama saya Lutfan Brilian. Berita pertama, video seorang warga memaki ibu anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan saat berada di bandara viral di media sosial. Video perdebatan yang berisi kata-kata kasar ini yang diunggah Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni. Kami tidak menampilkan isi pembicaraan secara utuh karena mengandung kata-kata kasar. Diketahui orang tua yang dimaki warga di bandara ini merupakan orang tua dari anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan. Arteria Dahlan pun meminta kepada Panglima TNI dan KSAD untuk bersikap tegas terhadap wanita mengaku anak jenderal tersebut. Saya lebih memilih jalur hukum dan mudah-mudahan nanti bisa dicarikan jalan keluar yang seadil-adilnya. Saya mohon ini ditindak tegas. Kalau Mbak lihat saya itu dimaki-maki mulai dari lorong panjang sampai dengan di tempat tunggu bagasi. Memang kebetulan yang saya kan pakai masker. Dari awal saya katakan saya rakyat biasa. Saya katakan saya rakyat biasa ya tahu diri kan seperti itu. Dan kemudian yang kita sangat kecewa, yang bersangkutan itu mengaku-ngaku Jenderal Bintang 3. Ini kan sebuah tindakan ancaman dan perilaku intimidatif. Setelah kita kejar anak Jenderal Bintang 3. Waktu di pemeriksaan di kepolisian, ya kami pun juga banyak telepon disuruh damai. Ini anak ketua umum siapa, ini anak jenderalnya siapa dan sebagainya. Saya katakan saya sudah berproses hukum dan mudah-mudahan saya mewakili rakyat Indonesia ya. Bayangkan setelah dibawa ke kantor polisi, saya nggak boleh masuk ke kantor polisi. Yang dilayanin cuma dia sama polisinya. Merespons penangkapan 3 terduga teroris yang melibatkan oknum MUI, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tidak ada hubungannya antara MUI dengan terorisme. Mahfud meminta masyarakat jangan berasumsi ada kaitan antara MUI dengan terorisme. Mahfud menjamin proses hukum terhadap 3 terduga teroris yang ditangkap oleh Densus 88 akan berjalan secara terbuka dan sesuai dengan prosedur hukum. Penangkapan ketiga terduga teroris tersebut tidak dilakukan di kantor MUI, sehingga jangan berpikir bahwa itu penggerbekan di kantor MUI dan tidak terkait dengan urusan MUI karena memang tidak ada hubungan antara teroris itu dengan MUI. Pemerintah akan memastikan proses hukum terhadap ketiga terduga teroris tersebut akan berjalan secara terbuka dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Berita ketiga, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa melakukan kunjungan perdana ke markas TNI Angkatan Laut. Andika menegaskan setelah fokus di Angkatan Darat, kini ia fokus ke matra lain sebagai Panglima TNI. Panglima TNI disambut yel-yel dari prajurit Angkatan Laut di Mabes TNI AL Cilangkap, Jakarta Timur. Jenderal Andika turut disambut KSAL Laksamana Yudo Margono. Panglima TNI mengaku ingin memberi perhatian kepada TNI Angkatan Laut. Andika ingin mendapat penjelasan langsung dari KSAL untuk program yang bisa ditangani bersama Panglima TNI. Saya memulai orientasi karena di Angkatan Darat saya sudah tahu persis setelah melepas jabatan saya, jadi fokus saya adalah ke Markas Besar Angkatan Laut. Saya ingin dijelaskan oleh Kepala Staf Angkatan Laut langsung karena beliaulah yang paling menguasai Angkatan Laut. Jadi saya ingin mendapat penjelasan langsung dari pimpinan Angkatan Laut tentang semuanya. Apalagi tentang tugas-tugas yang menjadi tugas saya. Karena sebagian ada tugas yang sebetulnya di bawah kewenangan dari Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara dan Angkatan Darat. Itu tadi 3 berita terpopuler hari ini. Saya Lutfan Brilian pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, share, komen, serta subscribe channel YouTube Kompas TV.